selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Shalom keluarga besar GBI Point Square. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya akan memberikan pedoman perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus umat-Nya. Hanya orang dewasa dan telah percaya yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah 12 tahun dilarang ambil bagian. Roti dapat diganti dengan biskuit atau crackers, dan anggur dapat diganti dengan sirup atau teh sesuai dengan jumlah keluarga. Roti dan anggur perjamuan harap dipersiapkan sebelum ibadah dimulai, dan perjamuan kudus dilakukan setelah penyampaian firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Roti dan anggur perjamuan dibagikan oleh kepala keluarga atau ibu rumah tangga sesuai arahan dari hamba Tuhan. Pelaksanaan perjamuan roti dan anggur mengikuti arahan dari hamba Tuhan melalui siaran ibadah online. Seluruh jemaat harap mempersiapkan hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam GBI Point Square. Shalom, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap Bapak dan Ibu tetap sehat, tetap jaga kebersihan ya. Tanggal 14 Juni ini kita akan beribadah, tapi sebelum beribadah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting yang Bapak dan Ibu Saudara sekalian perlu ketahui. Yang pertama, kita sudah lama tidak berjumpa, tidak bertemu secara fisik karena keadaan COVID-19 ini, Saudara. Tapi gereja memiliki kerinduan untuk mengundang Bapak dan Ibu, setiap keluarga-keluarga, yuk tetap bersekutu dengan Tuhan di dalam wadah kul. Ada beberapa kul yang saudara dan Bapak dan Ibu sekalian bisa tergabung, dan tentunya kita bersekutu tidak dalam bertemu dengan fisik, tetapi bertemu dalam fasilitas di media sosial. Ada fasilitas Zoom yang nanti secara berkala Bapak dan Ibu bisa diundang oleh gembala-gembala kul yang ada. Yang kedua, bagi Bapak dan Ibu saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan khusus, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, sudah bisa langsung untuk mentransfer di rekening BCA yang tertera di layar kaca ini, saudara. Dan apabila saudara rindu juga untuk menggunakan dengan fasilitas media sosial, bisa men-scan gadget saudara dengan fasilitas QRIS dan tempelkan, itu akan bisa membantu saudara lebih cepat lagi untuk memberikan persembahan. Yang ketiga, saudara, ini yang spesial. Bulan ini adalah bulan keluarga. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Suwardi, dan beliau akan berbicara mengenai keluarga, yaitu warisan, saudara. Ini penting sekali. Dan setelah khotbah, akan kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Yuk kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita buat hari ini bersama keluarga kita sebagai hari yang spesial. Amin. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau tetap memelihara kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu, karena Engkaulah Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, pada hari Minggu ini Tuhan Yesus, di saat kami datang ke dalam hadirat-Mu, maka Roh Kudus akan bekerja, bukan hanya di dalam hati pribadi kami, tetapi bahkan dalam setiap rumah kami Tuhan. Di saat kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, pasti di situ ada hadirat Tuhan. Karena kami mau setia memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, berfirmanlah bagi kami di bulan keluarga ini ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau memberikan satu yang spesial yang kami butuhkan di dalam rumah tangga kami Tuhan. Dan juga Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Suwardi Tuhan, yang akan menjadi wakilnya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kau urapi dia Bapa, untuk sepenuhnya semua yang diperkatakan, semua yang dilakukan, semua yang disampaikan, itu semua berasal dari hati Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat buat banyak orang, khususnya bagi keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
Kami juga mempersiapkan diri kami untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Aba. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur Engkau Raja Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni.
Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan melihara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online hari ini. Mari kita siapkan hati kita, batin kita, terutama pikiran kita. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Musim datang silih berganti, waktu datang silih berganti. Tapi satu yang tidak pernah silih berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
seumur hidup kita. Saya ingatkan, saya bacakan Mazmur 121. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita punya Tuhan yang besar. Dia berjanji dan pasti dia genapi. Dia tidak sekedar berjanji, tapi dia pasti genapi. Naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Haleluya, haleluya. Percaya, percaya saja, percaya janjinya. Janjinya iya dan amin, pasti dia genapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat pengorbananmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya
belajar lagi dari firman Tuhan. Kita mau dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Mari kita dengarkan sabda Tuhan melalui hamba-Nya yang terkasih Bapak Pendeta Suhardi. Kita siapkan hati kita. Tahirkan hati kami ya Tuhan. Tahirkan pikiran kami ya Tuhan. Biar sungguh hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap menerima taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh sekali lagi Tuhan diingatkan betapa pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap roh Tuhan Kau berikan kepada kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menggantikan kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bertemu lagi di bulan Juni. Bulan Juni merupakan bulan yang spesial Saudara. Secara Sinode Gereja Bethel Indonesia, bulan Juni ini ditetapkan menjadi bulan keluarga Saudara. Dan secara gereja lokal, bulan Juni adalah bulan yang khusus buat gereja kita, yaitu keluarga besar GBI Pond Square Saudara. Di mana bulan Juni inilah kita pernah mengambil atau bersama-sama mengucapkan ikrar, tepatnya tanggal 12 Juni Saudara, untuk kita bersama-sama menjadi keluarga. Pada tahun ini kita tidak dapat merayakannya bersama-sama di gereja, tapi saya percaya Bapak Ibu dapat merayakannya di rumah-rumah bersama dengan seluruh anggota keluarga. Biarlah bulan ini juga menjadi bulan yang spesial buat saudara dan saya. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh masuk di bulan Juni ini Tuhan. Kami boleh masuk dalam bulan yang spesial ini, yaitu bulan keluarga. Biarlah di bulan ini Tuhan Engkau mencurahkan anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan Tuhan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh saat-saat ini yang sedang diam dalam rumah Tuhan, kami boleh semakin mempererat tali kasih kami di dalam keluarga. Kami boleh menjadi keluarga yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Dan biar sebentar kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi firman-Mu Tuhan. Bila setiap kami mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan, kami boleh sama-sama diberkati. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, pada topik tahun ini saya akan membagikan satu tema firman Tuhan mengenai warisan saudara. Mungkin kita berpikir warisan itu apa sih? Selama ini sebagian kita mengenal warisan itu secara fisik saudara. Seperti mewariskan kekayaan, yaitu dalam bentuk uang, properti, ya, terus juga dalam bentuk harta benda. Seringkali kita berpikir warisan itu hanya hal-hal fisik saja. Padahal warisan itu juga berbicara mengenai hal-hal yang non-fisik saudara, seperti warisan iman, ya, warisan kehidupan rohani, juga warisan tentang karakter saudara, moral, ya, budi pekerti. Itulah hal-hal yang perlu diwariskan juga saudara. Warisan yang bersifat fisik itu bisa habis seiring dengan waktunya berjalan saudara. Justru warisan non-fisik itu yang seringkali bisa bertahan untuk waktu yang lama, bahkan itu bisa menjadi hal yang abadi saudara. Hari ini kita akan belajar saudara dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 15, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan diam di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, di sini Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Di sana Paulus menyatakan bahwa dia melihat iman yang ada di dalam diri Timotius
Itu adalah iman yang sama yang pernah ada di dalam neneknya Louis, yang kemudian juga ada di dalam ibunya Eunike. Dan itu turun kepada atau diwariskan kepada Timotius. Timotius juga merupakan anak rohani daripada Rasul Paulus, saudara. Dan kita lihat mengapa penting, mengapa perlu iman itu diwariskan. Minimal ada dua alasan, saudara. Alasan yang pertama, kenapa iman itu harus diwariskan, yaitu supaya kita bisa menjadi kesaksian hidup, saudara. Menjadi living witness, saudara. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius pada satu hidup di sebuah zaman yang tidak mudah, saudara. Yang menghadapi banyak sekali tantangan, tapi apa yang dialami oleh Timotius, justru dia bisa menjadi teladan. Dia justru menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Timotius bukan hanya menghadapi hal-hal yang terjadi di dunia, saudara. Di mana pada saat itu Kaisar Nero, saudara, yang memimpin kerajaan Romawi sedang berusaha untuk menghentikan penyebaran kekristenan, sedang menentang orang-orang percaya. Dan di mana saat itu juga Timotius mendapatkan tantangan dari orang-orang percaya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan dari surat 1 Timotius, ya, di situ berulang kali Paulus mengingatkan kepada Timotius akan adanya pengajaran sesat, akan adanya orang-orang yang cinta akan dunia, akan adanya bagaimana standar menjadi kehidupan sebagai orang percaya. Itu semua dituliskan, saudara. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, nanti Bapak Ibu bisa baca, itu disimpulkan keadaan dunia pada akhir zaman. Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, orang akan menjadi hamba uang, tidak peduli dengan agama, belagak tahu. Bukankah hari ini kita melihat ada begitu banyak orang belagak tahu, ya, tidak bisa menerima nasihat. Secara lahiriah kelihatan mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka tuh sebenarnya tidak percaya akan ibadah tersebut. Bahkan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan mereka bukan hanya tidak percaya, tapi mereka menentang, saudara. Nah, Timotius hidup di zaman yang seperti itu. Tapi Timotius bisa keluar atau bisa menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan bagi dunia maupun bagi orang percaya. Jadi di sini kita bisa belajar, saudara, kenapa iman itu penting untuk diwariskan, supaya kehidupan generasi berikutnya itu menjadi kesaksian, saudara. Bukankah Tuhan berkata, saudara saya adalah saksi Kristus? Hal yang kedua, mengapa iman itu perlu diwariskan, saudara? Supaya kita bisa mencapai garis akhir, saudara. Ya, mencapai finish line. Kita mau supaya setiap saudara saya sampai setia sampai pada akhirnya. Seperti yang Paulus kasih tahu atau beritahukan kepada anaknya Timotius, ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hari-hari ini tantangan yang kita hadapi, pergumulan, masalah dalam kehidupan sehari-hari, itu seringkali membuat banyak orang mundur. Bahkan banyak orang menjadi kecewa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggalkan Tuhan. Makanya kenapa kita perlu mewariskan iman, supaya kita bisa melihat generasi di bawah kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Sekalipun mereka menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan, sekalipun mereka menghadapi kekecewaan, tapi mereka bisa tetap setia kepada Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus alami, dia menghadapi berbagai macam tantangan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, ditentang dari orang-orang yang tidak percaya, bahkan juga ditentang dalam sesama saudara sendiri, ya. Oleh para rasul-rasul dia mulai tidak dipercaya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan hal yang sama diteruskan, diwariskan kepada Timotius, sehingga Timotius juga bisa mencapai garis akhir, saudara. Penting bagi saudara saya hari-hari ini untuk kita mulai belajar bagaimana cara kita mewariskan iman. Kita akan belajar beberapa hal dari Timotius, bagaimana dia bisa berhasil, saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 22, Paulus mengakui
Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi pada saat Paulus ada di penjara, saudara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia mengakui bahwa Timotius setia, kesetiaannya teruji. Secara dengan kata lain saya berkata bahwa Timotius bisa mencapai garis akhir, saudara. Bukankah setiap kita hari ini para orang tua ingin melihat anak-anak kita juga setia sampai pada akhir? Kita ingin melihat anak-anak kita menjadi orang benar, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang memberi, menjadi dampak yang baik, menjadi kesaksian bagi orang. Itu tidak turun dengan sendirinya, saudara. Bukan berarti kalau orang tuanya orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, otomatis anaknya menjadi sungguh-sungguh. Tidak, saudara. Kita bisa lihat contoh raja-raja di sejarah kerajaan Yehuda, saudara. Salah satu contoh yang kita bisa lihat Raja Hizkia. Terkenal Raja Hizkia adalah raja yang baik, raja yang mencari Tuhan bersungguh-sungguh. Bahkan dikatakan zamannya Raja Hizkia dia merayakan Paskah yang luar biasa, saudara. Yang selama ini sudah ditinggalkan oleh raja-raja sebelumnya, saudara. Tetapi apa yang terjadi setelah Raja Hizkia meninggal, saudara, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Manase. Raja Manase tercatat di Alkitab sebagai raja yang jahat, saudara. Kejahatannya sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin seorang yang takut akan Tuhan, tiba-tiba anaknya menjadi jahat? Karena iman tidak bisa otomatis turun, saudara. Iman itu harus diajarkan, diwariskan. Ya, ada satu usaha. Nah, setelah Raja Manase wafat, naiklah anaknya yang bernama Amon. Amon menjadi raja dan Amon juga tercatat sebagai raja yang jahat. Kenapa? Karena mengikuti teladan bapaknya yang jahat, saudara. Nah, kita di sini kita bisa lihat, saudara. Yang baik tidak otomatis diikuti, tetapi yang jahat seringkali anak-anak mengikutinya, saudara. Tetapi jangan khawatir, kalau hari ini saudara tidak memiliki figur orang tua yang baik, saudara, seperti Hizkia, jangan khawatir. Kenapa? Bukan berarti kalau orang tuanya jahat, orang tuanya tidak beriman, itu otomatis anaknya juga sama. Tidak demikian. Anak daripada Raja Amon, yaitu Raja Yosia. Kita tahu di Alkitab juga menyebutkan bahwa Yosia adalah raja yang begitu taat kepada Tuhan. Raja yang baik, saudara. Yosia mulai melakukan pembaharuan di Israel. Dia mulai menyingkirkan semua penyembahan berhala dan mulai mengajak seluruh Israel kembali menyembah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, lewat kejadian kisah perjalanan raja-raja Yehuda, kita bisa belajar, saudara, bahwa hal yang baik, hal yang benar, iman yang benar itu perlu diajarkan, perlu diwariskan. Itu tidak otomatis, saudara. Jadi hari ini saya berdoa, bila setiap para orang tua hari ini kau merindukan keturunanmu hidup dalam kebenaran, maka hari-hari ini engkau sudah mulai harus memperhatikan bagaimana engkau mewariskan iman. Jadi jangan hanya sibuk mewariskan hal-hal materi, hal-hal fisik saja. Seperti yang dialami oleh Timotius. Dia mendapatkan warisan iman dari neneknya Louis, kemudian dari mamanya, Ibu Eunike, kemudian ke dia, saudara. Perlu ada 3 generasi, saudara. Kenapa? Tidak cukup hanya kita meneruskan kepada anak kita, tapi kelak kita juga harus memperhatikan generasi berikutnya. Makanya Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel selalu disebut Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Jadi hari-hari ini kita akan belajar. Pada kesempatan ini kita akan lihat bagaimana cara Rasul Paulus, bagaimana cara Nenek Louis, bagaimana cara Ibu Eunike mengajarkan iman atau mewariskan iman kepada Timotius anaknya. Yang pertama, iman itu dapat diwariskan dengan cara mengajarkannya. Apa yang diajarkan? Tentu firman Tuhan, saudara. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi firman Tuhan katakan ini adalah perintah. Saudara dan saya harus mengajarkan firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada anak-anak secara berulang-ulang. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, itu juga dicatat kembali di dalam perjanjian baru. Beberapa kali diulang, saudara.
Salah satunya kita bisa baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata-kata ini sangat jelas. Ajarlah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa firman Tuhan itu harus diajarkan, saudara. Bahkan di dalam Timotius, di 2 Timotius 3 ayat 15, Paulus menulis dan mengingatkan kembali kepada anaknya Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi sekali lagi saya katakan, kebenaran firman Tuhan itu harus diajarkan. Mari coba kita cek hari ini. Adakah engkau mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu? Hari ini kita senang berada di dalam masa berdiam diri di rumah, saudara. Ya, di rumah aja. Saya percaya ini sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan sehingga para orang tua dapat memperhatikan kembali iman, memperhatikan kondisi kerohanian daripada anak-anaknya. Kita perlu memperhatikan bagaimana anak-anak kita, apakah mereka mempelajari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau hari ini anak-anak tidak mengenal firman, bagaimana mereka bisa hidup benar? Kalau mereka tidak mempelajari firman, bagaimana mereka bisa hidup benar? Karena hanya firman yang bisa menjaga dia benar. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ingat waktu anak-anak saya baru mulai bisa belajar membaca, saudara. Saya mulai mengajar mereka, memotivasi mereka untuk mereka membaca Alkitab. Tentu Alkitab sesuai dengan umur mereka, saudara. Karena mereka baru mulai bisa belajar membaca, jadi saya belikan mereka Alkitab saku, saudara. Yang kecil-kecil, yang cuma hanya beberapa halaman, tulisannya singkat-singkat. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Dari kecil, saudara. Makin umurnya bertambah, maka Alkitabnya makin mulai diperbaiki. Diikuti sesuai dengan umurnya. Lama-lama akhirnya dia boleh membaca di usia SD, saudara. Dia mulai diberikan Alkitab secara lengkap, saudara. Dan saya mulai terkesan dengan salah satu hamba Tuhan waktu dia berpesan demikian. Dikatakan bahwa anak SD banyak yang pintar. Anak SD banyak yang punya prestasi yang cemerlang. Bahkan tidak heran atau tidak sedikit kalau kita pergi ke rumah-rumah teman kita. Di rumahnya piala anak-anaknya banyak sekali, saudara. Tetapi hal yang jarang, saudara. Anak SD, sebelum lulus SD, selesai baca Alkitab. Wow, waktu saya dengar pesan itu, saudara, itu memotivasi saya. Saya mulai mengajari anak saya, nak, ayo selesaikan Alkitab. Dan akhirnya kedua anak saya, mereka berhasil membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai sebelum mereka lulus SD, saudara. Bahkan lebih dari 1 kali mereka selesai. Setiap kali mereka selesai, saya selalu memberikan Alkitab yang baru. Setiap kali selesai lagi, berikan Alkitab yang baru. Saya sudah lupa, saudara, sudah berapa banyak Alkitab yang saya berikan kepada mereka. Dan sampai hari ini, mereka tetap lakukan itu. Kenapa? Karena dengan membaca firman Tuhan, disitulah mereka bisa hidup benar, saudara. Saudara, saya tidak bisa menjaga anak-anak kita sepanjang waktu. Siapa yang bisa menjaga mereka? Tuhan. Tapi persoalannya Tuhan mereka tidak lihat. Jadi bagaimana supaya mereka bisa terjaga? Yaitu dengan firman Tuhan, saudara. Setiap hari mereka baca firman Tuhan, maka itu akan terus mengingatkan dia, saudara. Hal yang pertama adalah ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu. Dan kita lihat hal yang kedua. Bagaimana cara kita mewariskan iman? Yaitu yang kedua, menjadi teladan, saudara. Dengan kata lain, menjadi pelaku firman. Sebelum kita mengajarkan anak kita firman Tuhan, apakah kita sendiri sudah belajar firman Tuhan? Firman Tuhan katakan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, perkatakanlah, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman tersebut. Mari kita cek hari ini. Adakah engkau sebagai orang tua, engkau memberi teladan bahwa engkau memulai hidupmu dengan firman Tuhan? Adakah engkau membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau engkau bisa mengajarkan anakmu dan engkau tidak melakukannya, maka niscaya anak-anakmu tidak akan mengikutinya, saudara. Mari berikutnya kita akan melihat sebuah cuplikan film, saudara. Film ini singkat, hanya 1 menit 31 detik.
Dalam film ini digambarkan bahwa anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Mereka akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Kalau orang tua melakukan yang benar, maka dia akan meniru yang benar. Kalau orang tuanya melakukan hal yang salah, dia akan melakukan hal yang salah, saudara. Anak tidak pintar mendengar, tapi anak pintar meniru. Mari kita saksikan video berikut ini. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Satu Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, saudara, minimal kita harus belajar memberikan 5 teladan atau memberikan teladan dalam 5 hal berikut ini, saudara. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Menjadi teladan dalam perkataanmu. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan jelas berkata bahwa hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah kita. Hari ini mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai cek. Adakah perkataanmu menjadi berkat bagi orang? Adakah perkataanmu adalah hal-hal yang keluar dari mulutmu itu bisa menjadi contoh bagi anak-anakmu? Engkau tidak bisa mengajarkan anakmu untuk berbicara benar kalau engkau sendiri jadi orang tua berbicara tidak benar. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita cek hari ini. Kalau orang mendengar perkataanmu, apakah mereka memperoleh kasih karunia? Atau justru orang mendengar perkataanmu dan mereka merasa damai sejahteranya hilang? Mari kita belajar, saudara. Berikan teladan dalam hal perkataanmu. Karena hidup dan matimu dikuasai lidahmu. Kalau engkau mau melihat anak-anakmu memberikan kata-kata yang baik, berkata-kata dengan sopan, maka saudara dan saya sebagai orang tua, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Hal yang kedua, dalam tingkah lakumu. Bagaimana sekarang perbuatanmu? Apakah perbuatanmu itu ada sesuatu yang bisa ditiru? Sesuatu yang baik? Atau engkau justru melakukan perbuatanmu membuat orang menjadi menilai negatif? Matius 5:16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kau cek perbuatanmu, tingkah lakumu. Apakah apa yang kau lakukan selama ini membuat orang memuliakan Tuhan? Jika engkau ingin anak-anakmu melakukan sesuatu yang memuliakan, menyenangkan hati bapa mamanya, maka saudara dan saya harus terlebih dahulu memberikan contoh. Tuhan berkata, anak-anak pintar untuk meniru saudara. Jadi berilah tingkah laku yang baik. Lewat tingkah lakumu, orang lain diberkati. Demikian juga nanti anak-anakmu akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi saudara dan saya. Hal yang ketiga, dikatakan, jadilah teladan dalam hal kasihmu. Mari kita cek hari ini bagaimana kita mengasihi Tuhan. Adakah kau mengasihi Tuhan? Bukti saudara saya mengasihi Tuhan, kita mentaati perintahnya. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, hari ini kita cek. Saudara, apakah kau taat perintah Tuhan?
Kalau engkau mau melihat anak-anakmu menjadi anak yang taat, maka hari ini kau juga harus mentaati Tuhan terlebih dahulu. Mengasihi sesama. Bagaimana kau mengasihi sesama? Bagaimana kau mengasihi keluargamu? Mengasihi pasangan hidupmu? Bagaimana kau mengasihi orang tuamu? Bagaimana kau mengasihi anak-anakmu? Tinggalkan. Jikalau ada orang yang menyakiti hatimu, ada orang yang membuat engkau susah, apakah engkau melepaskan pengampunan atau justru engkau membalas? Kalau hari ini kau pengen lihat anak-anakmu hidup dalam kasih, maka saudara dan saya juga harus melakukannya terlebih dahulu. Waktu kita mengampuni, waktu kita mengasihi, bagaimana cara kita mengasihi itu akan ditiru oleh anak-anak kita, saudara. Jadi berikanlah teladanmu dalam hal mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, terutama di dalam keluarga, saudara. Pasangan, mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi sama saudara-saudara. Maka nanti anak-anak kita akan hidup dalam kerukunan, saudara. Yang keempat, teladan dalam kesetiaanmu. Ini berbicara mengenai iman, setia, saudara. Bagaimana hari-hari kau setia kepada Tuhan? Apakah kau setia kepada janji pernikahanmu? Kalau kau sudah mengucapkan janji di hadapan altar Tuhan, apakah kau menepatinya? Atau membuat janji kepada anak-anakmu, apakah kau menepatinya? Apakah engkau setia dalam hal keuangan, saudara? Dan kita rindu supaya anak-anak kita setia dalam hal uang. Tentu kita sebagai orang tua, kita harus terlebih dahulu memberikan contoh dan teladan setia, saudara. Apakah kita setia dalam perkara-perkara yang kecil? Apakah engkau gampang kecewa dengan Tuhan? Seringkali saya melihat pelayan Tuhan, kecewa sama Tuhan tinggalin pelayan. Kecewa sama Tuhan, pergi, ninggalin pelayanan, ninggalin Tuhan. Terus waktu anak kita tidak mau ke gereja, kita marah-marah. Waktu anak kita tidak mencari Tuhan, kita marahin dia. Padahal anak itu bilang begini, kan papa yang ngajarin, kan mama yang ngajarin. Mari tunjukkan kesetiaanmu. Apapun kondisimu hari ini, setialah kepada Tuhan. Karena orang yang setia kepada Tuhan, itu akan Tuhan tunjukkan kasih-Nya, akan Tuhan tunjukkan kuasa-Nya, saudara. Setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau engkau dikasih tanggung jawab yang kecil, ayo kerjakan. Ajarkan anak-anakmu juga untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Yang terakhir, saudara, yang kelima, setia dalam hal kesucian. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekudusan itu adalah syarat mutlak. Tanpa kekudusan, kita tidak mungkin bertemu dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah engkau kudus dalam kehidupanmu? Apakah kau kompromi dengan dosa? Apakah kau berani tegas berkata kepada dosa adalah dosa? Seringkali kita berkata itu sebuah kelemahan, tapi setelah kita selidiki ternyata itu bukan kelemahan, tapi itu adalah dosa. Seringkali contoh misalnya orang tidak setia dalam hal uang, terus saya berkata, aduh sorry itu memang kelemahan saya. Sebenarnya bukan kelemahan, saudara, tapi lebih kepada cinta akan uang. Atau sebaliknya, saudara, engkau begitu lihat hal-hal duniawi yang sensasional, engkau mulai nafsumu muncul, saudara. Terus kau berkata, aduh itu kelemahan saya. Bukan, saudara. Itu adalah bicara penguasaan diri. Mari, jaga kekudusanmu. Integritasmu di hadapan anak-anakmu. Maka mereka akan melihat, jika kau hidup kudus, maka anak-anakmu akan juga hidup dalam kekudusan, saudara. Dan yang terakhir, saudara, dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Hal yang terakhir yang kita mesti memberikan teladan kepada anak-anak kita adalah dalam ketekunan, saudara. Apakah hari ini kita tekun? Masa-masa ini tentu bukan masa yang mudah, saudara. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan penghasilan, ada yang sedang menghadapi berbagai masalah. Dalam keadaan seperti ini, apa engkau masih tekun? Apakah engkau masih setia kepada Tuhan? Apakah engkau masih bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Atau sudah dalam kelemahan atau keadaan seperti ini kau malah mengeluh sama Tuhan? Mengeluh tidak akan membuat suasana menjadi berubah. Mengeluh, bersungut-sungut tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Mari, Alkitab berkata justru dalam keadaan seperti ini kita mesti banyak mengucap syukur. Orang yang tekun artinya dia percaya kepada Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan, saudara. Mari hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau engkau mau melihat generasimu berikutnya menjadi generasi yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan, maka hari ini saudara harus mulai mewariskan iman itu kepada anak-anakmu. Ajarkan mereka firman Tuhan siang dan malam, ya.
Tentu dalam pengajaran ini juga ada hajaran saudara. Kalau mereka menyimpang, mereka perlu dihajar, perlu dididik ya. Tapi tentu dididik dalam kasih saudara. Dan yang paling penting saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kita hanya mengajar dan tidak memberikan teladan, maka itu tidak akan berhasil. Setelah kita memberikan pengajaran tentang firman Tuhan, kita sebagai orang tua harus melakukannya. Maka kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan saya percaya anak-anak kita akan bertumbuh. Seperti Timotius, menjadi seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Saya percaya anak-anak saudara juga akan melihat teladan daripada orang tuanya. Mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk bulan keluarga pada tahun ini. Biarlah lewat bulan keluarga ini Tuhan, kami mengingat kembali Tuhan, untuk kami sebagai orang tua dipercayakan oleh Engkau Tuhan untuk boleh mewariskan iman kepada anak-anak kami, anak-anak secara fisik maupun anak-anak rohani kami Tuhan. Mari Bapak, ajari kami, tuntun kami, urapi para orang tua yang ada Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan diberikan kemampuan, diberikan hikmat untuk kami boleh terus mewariskan iman kami kepada anak-anak kami, generasi berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan ini perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap orang dewasa yang sudah percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berpesan, biarlah ini menjadi peringatan tentang aku. Mari saat ini kita ambil waktu sejenak, kita ingat semua kebaikan Tuhan. Kita bersyukur semua untuk anugerah Dia, karena kebaikannya, karena kasih-Nya. Sehingga hari ini kita boleh ada sampai saat ini saudara. Dan Tuhan juga mau lewat perjamuan kudus ini untuk memberkati saudara dan saya. Tapi Tuhan mau kita minum dengan cara yang benar saudara. Mari kita akui tubuh dan darah Kristus. Dan jangan simpan dosa saudara. Mari hari ini apapun yang engkau lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari akui di hadapan Tuhan. Dan minta pengampunannya. Mari kita berdoa, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau dengar Tuhan, anak-anak-Mu sedang berdoa Tuhan. Kami adalah manusia berdosa. Sebelum kami mengenal Engkau Tuhan, kami adalah manusia berdosa yang seharusnya mati binasa. Tapi oleh karena pengampunan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami diampuni, kami dipulihkan, sehingga kami dikuduskan kembali. Dan hari ini kami boleh menikmati kehidupan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Seperti Engkau ajari kami Tuhan dalam doa. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan kami tidak mau simpan pelanggaran di hadapan-Mu Tuhan. Kami akui semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, itu akan memberikan kami Tuhan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut Tuhan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah anggur yang atas kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Buka suaramu, katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesusku.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, keluarga demi keluarga ya Bapa. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, sesama saudara Tuhan. Berkati Tuhan, pulihkan hubungan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah keluarga umat-Mu Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan. Saya kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang berkenan kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan generasi-generasi muda Tuhan. Karena kami percaya generasi muda akan bangkit Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan generasi muda kami Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Dan tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Terima kasih Bapa. Penuhi Tuhan anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapan-Mu Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyenangkan Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Keluarga-keluarga dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus tercurah bagimu, menjadikan kau keluarga-keluarga berkenan kepadanya, yang menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan yang memenangkan jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Pantekosta ketiga, saat ini ada bersamamu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan selalu